Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Baik, pada video kita kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang potensi kemaritiman Indonesia. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku sekalian, silakan disimak materinya. Potensi kemaritiman Indonesia. Adapun tujuan yang akan dicapai setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan potensi kemaritiman Indonesia. Kedua, menyebutkan daerah persebaran potensi kemaritiman Indonesia. Dan yang ketiga, mendeskripsikan manfaat potensi kemaritiman Indonesia. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwa negara kita Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas lautnya 2/3 dari luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Dengan luas wilayah laut tersebut, jelas tersimpan banyak kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang akan kita bahas satu persatu berikut ini. Baik anak-anakku, untuk potensi kemaritiman pertama adalah perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari, yaitu sebesar 6,4 juta ton per tahun. Apakah yang kalian ketahui tentang potensi lestari itu? Ya, potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan mengurangi populasi ikan. Negara kita Indonesia dikenal sebagai produsen utama perikanan, baik yang ditangkap di laut maupun yang dibudidaya. Beberapa komoditi unggulan seperti udang, tuna, bandeng, rumput laut, dan kepiting merupakan komoditi unggulan yang menduduki peringkat teratas dunia. Terdapat perbedaan wilayah laut Indonesia, di mana pada wilayah laut bagian barat, rata-rata kedalaman lautnya adalah 75 meter dan jenis ikan yang ada di dalamnya adalah ikan pelagis kecil. Sedangkan di wilayah laut bagian timur, rata-rata kedalaman lautnya adalah 4.000 meter. Sedangkan jenis ikan pelagisnya adalah jenis ikan pelagis besar, seperti cakalang dan tuna. Oke, kita lanjut pada potensi kemaritiman yang kedua, yaitu hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove atau bakau merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Pada umumnya, hutan mangrove berkembang biak pada pantai yang terlindung, kemudian pada muara sungai atau pada laguna, dan juga tahan terhadap garam yang terkandung di dalam air laut. Fungsi hutan mangrove atau bakau. Yang pertama, fungsi ekologis, yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, kemudian mencari makan atau berkembang biak, dan juga melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi yang kedua yaitu fungsi ekonomis, yaitu nilai ekonomi dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya, di mana kayu pohon mangrove biasanya dapat digunakan untuk pembuatan bahan kayu bakar atau bahan pembuatan arang dan juga pembuatan kertas. Berikut daerah persebaran mangrove di Indonesia. Di wilayah Papua, hutan mangrove seluas 3,7 juta hektar. Kemudian di wilayah Sumatera, hutan mangrove terdapat 417.000 hektar. Yang ketiga,
di Pulau Kalimantan terdapat 165.000 hektar. Kemudian di Pulau Sulawesi terdapat 53.000 hektar. Di Pulau Jawa 34,4.000 hektar dan di Pulau Nusa Tenggara terdapat 3,7.000 hektar. Baik, potensi kemaritiman yang ketiga yaitu terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas di daerah tropis. Terumbu karang merupakan terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besarnya dihasilkan dari koral. Nah, koral itu sendiri adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia dengan luas 284,3 ribu kilometer persegi atau 18% dari seluruh terumbu karang yang ada di dunia. Terumbu karang tumbuh pada suhu 21 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Jika pada suhu lebih atau pada suhu yang kecil, maka pertumbuhannya kurang bagus. Terumbu karang tumbuh pada kondisi air yang jernih dan dangkal pada kedalaman laut yang tidak lebih dari 18 meter dan kandungan garam air lautnya sangat tinggi. Adapun manfaat terumbu karang adalah yang pertama, manfaat ekologis, yaitu sebagai penyedia nutrisi dan pusat berkembang biaknya biota-biota perairan. Dan yang kedua, mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat mengakibatkan terjadinya abrasi. Manfaat yang kedua yaitu manfaat ekonomis, di mana penghasil berbagai jenis ikan, udang, tripang, dan kerang mutiara. Kemudian juga sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan juga objek wisata bahari. Berikut daerah atau lokasi persebaran terumbu karang di Indonesia, yaitu terdapat di Sulawesi, Bali, Lombok, Papua, Kepulauan Riau, dan Sumatera bagian barat. Baik anak-anakku, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus belajar. Oke, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.